Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ali wa ashabi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan akal, hati, dan emosi sebagai bekal menjalani kehidupan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik dalam mengelola tekanan hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar orang berkata, "Aku capek, aku stres, atau aku sudah tidak sanggup lagi." Kalimat-kalimat ini menjadi sangat umum, seolah stres adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup modern. Al-Quran sendiri sudah sejak awal mengingatkan bahwa hidup memang penuh ujian. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, "Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Ayat ini menunjukkan bahwa tekanan hidup bukan tanda kegagalan iman, melainkan bagian dari proses kehidupan manusia. Dalam ilmu psikologi, terdapat sebuah pendekatan yang disebut Social Emotional Learning atau SEL. SEL menekankan bahwa manusia tidak cukup hanya cerdas secara akademik, tetapi juga perlu cakap secara emosional dan sosial. Salah satu kemampuan inti dalam SEL adalah self-management, yaitu kemampuan mengelola emosi, pikiran, dan perilaku, terutama ketika individu berada dalam kondisi tertekan atau stres. Menariknya, konsep ini sangat selaras dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pengendalian diri dan keterangan jiwa. Self-management dalam konteks manajemen stres bukan berarti menghilangkan masalah, tetapi mengelola respon diri terhadap masalah tersebut. Al-Quran memberikan prinsip yang sangat kuat tentang hal ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Ayat ini menunjukkan bahwa ketenangan bukan berasal dari situasi yang sempurna, tetapi dari kondisi batin yang terkelola dengan baik. Stres dalam psikologi sebenarnya bersifat netral. Stres menjadi berbahaya ketika emosi tidak dikelola, pikiran menjadi kacau, dan perilaku menjadi tidak terkontrol. Islam mengajarkan regulasi emosi jauh sebelum psikologi modern berkembang. Dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah memuji orang-orang yang mampu menahan amarah, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini adalah bentuk self-management tingkat tinggi. Emosi ada, tetapi tidak dibiarkan menguasai diri. Dalam praktiknya, self-management mencakup kesadaran diri terhadap kondisi emosional, kemampuan menenangkan diri, serta memilih respon yang sehat. Ketika seseorang merasa tertekan, Islam tidak mengajarkan pelarian yang merusak, tetapi coping yang menenangkan jiwa. Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6 yang berbunyi, "Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." Ayat ini membantu individu mengelola stres dengan membangun perspektif positif dan harapan. Mari kita lihat contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seorang mahasiswa menghadapi tumpukan tugas, tekanan nilai, dan ekspektasi keluarga. Jika tidak memiliki self-management, stres akan muncul dalam bentuk menunda pekerjaan, emosi meledak, atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Namun, dengan self-management, ia menyadari bahwa dirinya sedang tertekan, lalu mengatur napas, menyusun prioritas, dan berusaha menghadapi masalah satu persatu. Sikap ini sejalan dengan perintah Allah dalam surah At-Taubah ayat 51 yang berarti, "Katakanlah tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami." Keyakinan ini membantu individu tetap tenang di tengah tekanan. Self-management juga berkaitan erat dengan kesabaran. Dalam psikologi,
Kesabaran bukan pasif, melainkan kemampuan bertahan dan tetap berfungsi secara adaptif. Al-Quran menegaskan hal ini dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berarti, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Sabar dalam ayat ini bukan diam tanpa usaha, tetapi mengelola diri sambil terus berikhtiar. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk menyadari bahwa stres bukan musuh, melainkan sinyal bahwa diri kita membutuhkan pengelolaan yang lebih baik. Social Emotional Learning mengajarkan keterampilan hidup yang membuat manusia tetap sehat secara mental, dan Islam memberikan landasan spiritual agar hati tetap tenang. Ketika psikologi dan Al-Quran berjalan bersama, kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada mengendalikan dunia, tapi pada mengelola diri sendiri. Semoga video ini menjadi pengingat bahwa di tengah tekanan hidup, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Yang perlu kita lakukan adalah belajar mengelola emosi, menata hati, dan mendekatkan diri kepadanya. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.